We will not be your peon. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Sekarang negara Indonesia jadi rebutan dua adidaya dunia. Indonesia, negeri yang pernah dijajah, kini berdiri tegak dengan kepala yang penuh kebanggaan dan martabat. Dalam perjalanan sejarah panjang bangsa ini, kita telah melihat bagaimana negara ini pernah diperebutkan oleh kekuatan besar dunia. Namun, saat ini Indonesia bukan lagi menjadi objek perebutan, melainkan sebuah subjek yang memiliki posisi strategis dalam percaturan politik global. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia kini berada di pusat perhatian dua negara adidaya terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat dan China. Seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di antara kedua negara ini, Indonesia dipandang sebagai kekuatan baru yang semakin berpengaruh. Bukan hanya karena posisi geografisnya yang strategis, tetapi juga karena kebijakan luar negeri Indonesia yang semakin tegas dan penuh perhitungan. Kedua negara tidak rela jika Indonesia lebih condong ke salah satu negara tersebut. Baik China dan Amerika saat ini telah mencoba memberikan pengaruh demi mendapatkan dukungan dan hubungan yang lebih baik dengan Indonesia. Namun di balik sorotan itu, Indonesia tetap teguh dengan prinsipnya. Tidak tergoda untuk menjadi pion atau sekedar alat bagi kekuatan asing. Seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo, Indonesia ingin berdiri dengan terhormat sebagai negara yang dihormati dan tidak akan menjadi kacung bagi siapapun. Untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia kini berada di titik penting dalam geopolitik global dengan dua kekuatan besar dunia yaitu Amerika Serikat dan China yang berusaha untuk meraih perhatian dan dukungan Indonesia. Baik China ataupun Amerika, keduanya tidak rela jika Indonesia lebih condong ke salah satu negara tersebut. Oleh karenanya, baik China dan Amerika saat ini telah mencoba memberikan pengaruh demi mendapatkan dukungan dan hubungan yang lebih baik dengan Indonesia. Hal ini tercermin dari serangkaian kunjungan yang direncanakan oleh Pak Prabowo yang akan mengunjungi kedua negara adidaya tersebut dalam waktu dekat. Tentu, dua kekuatan besar dunia ini saat ini sedang terguncang oleh Indonesia yang baru saja resmi bergabung dengan BRICS. China, sebagai anggota BRICS yang sudah lebih dahulu memiliki pengaruh besar di kawasan Asia, tentu menyambut positif keputusan Indonesia ini. Karena ini memperkuat posisi BRICS sebagai blok ekonomi global yang berkembang pesat. Namun, langkah Indonesia ini menimbulkan kekhawatiran di Amerika Serikat. Sebagai negara yang memiliki hubungan lama dengan Indonesia, baik dalam konteks ekonomi, militer maupun diplomatik, Amerika tidak menyambut keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dengan tangan terbuka. Bahkan, Amerika sempat mengancam negara-negara yang bergabung dengan BRICS termasuk Indonesia dengan berbagai sanksi dan tekanan. Namun, Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo menunjukkan keteguhan sikap yang luar biasa. Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia tidak akan lagi menjadi kacung bangsa asing. Hal ini terlihat, Indonesia tetap akan bergabung dengan BRICS. To announce Indonesia's intention to join BRICS. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang menyampaikan tidak mau lagi menjadi kacung bangsa asing. Tentu saja, sikap tegas Indonesia ini membawa dampak besar dalam hubungan internasional. Amerika yang tidak ingin kehilangan pengaruhnya di Indonesia, kemungkinan besar akan mencari cara lain untuk mempertahankan dan memperkuat hubungannya dengan Indonesia. Di sisi lain, Indonesia cerdas dalam memanfaatkan rivalitas antara China dan Amerika ini. Dengan berada di tengah-tengah ketegangan kedua negara ini, Indonesia berpotensi meraih keuntungan besar, baik dari segi diplomatik maupun ekonomi. Dalam menghadapi persaingan antara dua negara adidaya, Indonesia dapat menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak,
sekaligus memperoleh manfaat dari investasi yang masuk ke Indonesia yang saat ini sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini menunjukkan kebijakan luar negeri yang sangat cerdas dan penuh perhitungan. Indonesia memanfaatkan pertikaian antara geng Cina Rusia dengan Amerika dan Eropa. Karena dengan bergabungnya Indonesia dengan BRICS, Indonesia akan mendapatkan minyak murah dari Rusia dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar energi global yang sering dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia dan kebijakan negara-negara barat terutama Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia bisa memperkuat posisi tawarannya dalam perdagangan internasional, terutama dalam konteks yang semakin mengurangi dominasi dolar Amerika dalam transaksi global, bahkan bisa ikut berpartisipasi dalam upaya BRICS untuk mengembangkan mata uang alternatif dalam perdagangan internasional seperti yang sedang diupayakan oleh China dan Rusia. Manuver dari Pak Prabowo yang sangat cerdas, karena dengan ini Indonesia akan selamat dan tidak terseret pada pertikaian dua negara adidaya, namun justru akan mendapatkan manfaat dari pertikaian kedua negara adidaya tersebut. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang menyatakan Indonesia tidak terseret dalam pertikaian orang-orang lain. Ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia saat ini lebih mengedepankan prinsip non-interferensi dan pragmatisme, di mana Indonesia akan bekerja sama dengan siapa saja yang bisa membawa manfaat bagi kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional tanpa terikat pada satu kekuatan besar pun. Namun, ada anggapan Indonesia lebih condong ke Cina, karena Cina adalah negara pertama di dunia yang dikunjungi oleh Pak Prabowo selepas pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang dimana hal itu secara politis telah menunjukkan bahwa negara pertama yang dikunjungi oleh Presiden terpilih, hal itu telah mensiratkan bahwa Indonesia telah memberikan penghormatan penghargaan yang paling tinggi pada negara pertama yang dikunjungi seperti yang diungkapkan. Namun, apapun itu alasannya, yang pasti tujuan Pak Prabowo adalah untuk memajukan bangsa dan negara serta ingin menjadikan Indonesia jadi lebih baik dan menjadi negara maju. Ya, mudah-mudahan saja Indonesia ke depannya juga akan menjadi negara kuat yang diperhitungkan dan dapat menjadi negara superpower. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.